자리가 없네. 얼굴이 이렇게 시체 찾으러 왔나? Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritain film Night in Paradise, tayang tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang gangster yang melarikan diri ke Pulau Jeju setelah membalas dendam atas kehilangan keluarganya, lalu bertemu wanita misterius yang mengubah hidupnya di tengah pelarian yang menegangkan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alurnya. Kisah ini memperkenalkan Tae-go, seorang tangan kanan mafia yang sangat dihormati dan dikenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada bosnya, yaitu Presdir Jang. Meskipun banyak kelompok mafia lain berusaha merekrutnya, Tae-go selalu menolak tawaran tersebut. Tae-go adalah sosok yang sangat dipercaya dan memegang tanggung jawab besar. Ia dengan patuh menjalankan setiap perintah Presdir Jang, bahkan untuk misi yang tampak mustahil. Adegan kemudian beralih ke sebuah rumah sakit. Tampak seorang wanita dan anak perempuannya berjalan hendak pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba, Tae-go muncul dan meminta maaf karena keterlambatannya. Ternyata, wanita itu adalah kakak perempuannya dan anak perempuan itu adalah keponakannya. Hari itu juga merupakan hari ulang tahun keponakan Tae-go, sekaligus hari di mana mereka merencanakan sebuah perayaan. Di sini, Tae-go meminta mereka untuk pulang terlebih dahulu dan berjanji akan menyusul nanti. 지은이 저녁 사보자. Tae-go kemudian bertemu dengan seorang dokter yang merawat kakak perempuannya. Terungkap bahwa kakaknya menderita penyakit serius dan membutuhkan donor organ. Namun, sayangnya hasil tes DNA Tae-go tidak cocok sehingga proses transplantasi menjadi tidak memungkinkan. Terungkap pula bahwa kakaknya sebenarnya adalah saudara tiri karena mereka memiliki ayah yang berbeda. Tae-go kemudian duduk terdiam, merenungkan kenyataan pahit tentang kondisi kesehatan kakaknya yang akan terus memburuk. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ia menerima kabar buruk bahwa mobil yang ditumpangi keponakannya mengalami kecelakaan. Sungguh tragis, kecelakaan mengerikan itu telah merenggut nyawa kakak dan keponakannya di tempat kejadian. Di bawah guyuran hujan, Tae-go hanya bisa duduk terpaku, menatap mobil yang telah menghancurkan orang-orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Di hari pemakaman, seluruh anggota mafia hadir, termasuk bos mereka. Presdir Jang turut merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya keluarga Tae-go. Ia menduga bahwa ada kelompok mafia lain yang mungkin terlibat dalam kematian keluarga Tae-go. Kecurigaan Tae-go langsung tertuju pada seorang gangster bernama Do. Sebelumnya, Do pernah berupaya merekrut Tae-go ke dalam kelompoknya, namun Tae-go menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap loyal kepada Presdir Jang. Akhirnya, Tae-go meminta Presdir Jang untuk mempertemukannya dengan pemimpin Do. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi pemimpin Do, sebuah hal yang ternyata sudah lama diinginkan oleh Presdir Jang. 제가 도 회장 만나겠습니다. 형님은 제가 어쨌으면 좋겠습니까? Presdir Jang kemudian mengatur sebuah pertemuan di sebuah sauna, tempat di mana pemimpin Do biasa menghabiskan waktu untuk mandi. Di tempat itu, Do menyampaikan rasa belasungkawanya atas kematian keluarga Tae-go dan mengkritik keras tindakan pengecut yang melibatkan keluarga dalam perselisihan antar kelompok mafia. Do, yang juga merasa geram dengan berita tersebut, menawarkan bantuan kepada Tae-go untuk menemukan dalang di balik kematian keluarganya. 넌 생각 깊어서 좋다. Setelah percakapan singkat, Tae-go berpamitan untuk membilas tubuhnya. Usai membersihkan diri, ia mengambil sebilah pisau yang telah ia persiapkan sebelumnya. Menggunakan pisau yang telah disiapkannya, Tae-go kembali masuk dan dengan brutal membantai anak buah pemimpin Do. Begitupun dengan Do itu sendiri. Kemudian ia melarikan diri melalui jendela belakang dan meninggalkan tempat itu dengan mobil. Keesokan harinya, Tae-go bertemu dengan Presdir Jang yang memberikan apresiasi atas tindakan Tae-go yang berhasil menghabisi Do tanpa menderita luka apapun. Selanjutnya, Presdir Jang memberikan sejumlah uang dan kartu identitas baru kepada Tae-go agar ia dapat bersembunyi sementara waktu hingga situasi kembali kondusif. Tae-go diperintahkan untuk bersembunyi di Pulau Jeju selama 1 minggu sebelum melanjutkan perjalanannya ke Rusia. Sebelum mereka berpisah, Presdir Jang mengucapkan terima kasih kepada Tae-go karena telah menyelamatkan kelompok mereka dengan melenyapkan pemimpin Do. Setibanya di Pulau Jeju, Tae-go disambut oleh seorang wanita bernama Jayon yang diperintahkan oleh pamannya, Kuto, untuk menjemputnya karena sang paman sedang sibuk menerima seorang tamu. Kuto sendiri bukanlah orang biasa, ia adalah seorang pedagang senjata ilegal dan juga merupakan kenalan dari Presdir Jang dengan cara unik menyelundupkan senjata dari Rusia untuk dijual kepada berbagai kelompok mafia di Korea.
이건 토커레프. Setelah tamu Kuto pergi, Tego, Jayon, dan Kuto duduk bersama menikmati hidangan. Pada saat itu, Tego mulai memahami bahwa Kuto adalah mantan anggota mafia yang kini telah pensiun dan memilih kehidupan tenang di Pulau Jeju. Namun, Jayon menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Tego, menyatakan bahwa semakin cepat Tego pergi akan semakin baik karena ia tidak suka berurusan dengan mafia. Pada malam harinya, Tego mencoba menghubungi anak buahnya, Jin Sung, namun sayangnya panggilannya tidak berhasil karena masalah jaringan yang buruk di Pulau Jeju. Sementara itu, Presdirjang menginstruksikan anak buahnya melakukan pembantaian terhadap para petinggi geng Doh. Sayangnya anak buahnya gagal melaksanakan perintah tersebut. Mereka tidak berhasil menyingkirkan target dan para petinggi itu berhasil melarikan diri. Lebih lanjut, Presdirjang menerima kabar bahwa pemimpin Doh masih hidup dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tak lama kemudian, Presdirjang menerima panggilan telepon dari salah satu petinggi yang mereka incar, yaitu Direktur Ma, yang mengancam akan menyingkirkannya karena telah mengusik kelompok mereka. Direktur Ma kini bertekad untuk membalas dendam kepada Presdirjang, dimulai dengan menyingkirkan seluruh anak buahnya. 여하튼간에 양 사장이 양아치 새끼다. Keesokan paginya, Tego terbangun oleh suara tembakan yang ternyata berasal dari Jayon yang sedang berlatih menembak. Keahlian Jayon dalam menggunakan pistol sangat mengejutkan. Ketika Tego mendekat, Jayon tiba-tiba mengarahkan senjata ke kepalanya, membuat Tego terkejut dan panik. Namun untungnya senjata Jayon tersebut sudah tidak berisi peluru. Sementara itu, Presdirjang sedang berdiskusi untuk meminta bantuan kepada seorang polisi bernama Park yang bertugas mengawasi aktivitas kelompok mafia di Korea. Meskipun ada pengawasan, kegiatan mafia tetap berjalan seperti biasa. Dengan memberikan suap, Presdirjang memohon agar Park mengambil tindakan cepat terkait ancaman dari Direktur Ma. Terpaksa, Park akhirnya menuruti permintaan Presdirjang dan menghubungi Direktur Ma untuk membahas situasi yang sedang terjadi. Di tempat lain, Tego menemukan Jayon dalam kondisi yang hampir tidak sadarkan diri dan ia melihat jarum suntikan tertancap di tangannya. Lalu Kuto datang dan mereka segera membawa Jayon ke rumah sakit. Di sana, Tego mengetahui bahwa Jayon menderita penyakit kronis dan harapan hidupnya tampak tidak akan lama lagi. Ternyata, inilah alasan mengapa Kuto berusaha begitu keras untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar, yaitu untuk membiayai pengobatan Jayon. Kuto bahkan rela melakukan segala cara agar Jayon dapat menjalani perawatan dan memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama. Kuto berencana untuk pindah ke Amerika, di mana ia berharap Jayon dapat disembuhkan sepenuhnya. Keesokan harinya, Presdirjang, Direktur Ma, dan Park duduk bersama untuk melakukan negosiasi. Park yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawas aktivitas mafia di Korea mendesak Direktur Ma untuk menyelesaikan konflik dengan Presdirjang. Namun, Direktur Ma menolak permintaan ini, menyalahkan Presdirjang yang memulai semua masalah ini dan bersikeras akan tetap menyingkirkannya. Presdirjang memilih untuk tetap membisu. Pada saat itu, Park mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja akan segera dilaksanakan dan masalah yang melibatkan kelompok mafia perlu segera diselesaikan secara damai karena setiap perselisihan yang tidak tuntas dalam dunia mafia dapat berakibat pada penurunan jabatan Park. Namun, Direktur Ma tetap bersikeras dan menolak untuk berdamai dan membuat Park kehilangan kesabarannya. Lalu Direktur Ma menanyakan solusi terbaik dari masalah ini. Jayon telah sadar dan dengan cepat langsung berganti pakaian untuk segera pulang. Tego pun membawa Jayon pulang dengan mobil, suasana canggung terasa di dalam mobil sehingga Jayon mengajak Tego untuk makan di sebuah warung pinggir jalan. Tego terkejut melihat Jayon yang tampak lebih terbuka dan ramah dari biasanya. Ia merasa ada yang aneh ketika Jayon menawarkan minuman kepadanya. Ketika melanjutkan perjalanan pulang, Presdirjang menghubungi Tego dan memintanya untuk mengemasi barang-barangnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Tampaknya Presdirjang sedang merencanakan pelarian bersama dengan Tego ke Rusia. Akan tetapi, semua itu hanyalah rencana jahat untuk menjebak dan mengorbankan Tego. Dengan kata lain, Presdirjang harus menyerahkan Tego agar dirinya bisa selamat. Dengan demikian, konflik yang semula terjadi antara Presdirjang dan Direktur Ma kini beralih menjadi konflik antara Direktur Ma dan Tego. Saat masih dalam perjalanan, Jayon mencoba memulai percakapan dengan Tego dengan menanyakan tentang kasus yang sedang dihadapi Tego. Namun, ia enggan membicarakan masalah tersebut yang membuat Jayon merasa kesal. Di sisi lain, Kuto sedang menjual senjatanya kepada seorang anggota mafia. Namun, pelanggan tersebut justru mencoba untuk menyingkirkannya dengan maksud mengambil alih bisnis perdagangan senjata dengan Rusia.
아니 그 러시아에서 좀 Kuto dengan senjata di tangannya melakukan tembakan untuk melawan anggota mafia itu. Saat itu Jayon dan Tego tiba dan melihat beberapa mobil terparkir di luar. Tego merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika mereka mendengar suara tembakan, perkelahian pun tak terhindarkan. Sementara Kuto berduel dengan anggota mafia Rusia hingga keduanya sekarat. Jayon dan Tego kemudian memeriksa situasi di dalam dan menemukan Kuto dalam keadaan tidak berdaya. Pemandangan ini membuat Jayon menangis histeris. Seorang anggota mafia yang selamat berusaha untuk menyingkirkan Jayon. Namun, beruntunglah Tego datang tepat waktu dan berhasil menghentikan upaya tersebut. Meskipun demikian, seorang anggota mafia yang ditahan oleh Tego berhasil melarikan diri. Pada saat itu, pamannya mengucapkan permintaan maaf untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, Jayon dengan senjata di tangannya melenyapkan seluruh anggota mafia yang tersisa. Melihat tatapan Jayon yang kosong, Tego mendekat untuk mencoba menenangkannya. Merasa situasi semakin tidak terkendali, Tego memutuskan untuk segera membawa Jayon pergi dari lokasi tersebut. Meskipun Jayon awalnya menolak, akhirnya ia dipaksa dan dibawa pergi menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Jayon masih diliputi rasa tidak percaya. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa pamannya telah meninggal di tangan para mafia. Tiba-tiba penyakit Jayon kembali kambuh. Melihat kondisi tersebut, Tego langsung mencari obat di dalam mobil. Rasa sakit yang hebat memaksa Jayon untuk menggigit tangan Tego. Setelah beberapa saat yang terasa sangat krusial, kondisi kesehatan Jayon mulai membaik dan menjadi lebih stabil. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kediaman saudara Jayon. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di rumah saudaranya. Di sana, Tego dan Jayon memilih untuk tetap diam dan merahasiakan kebenaran mengenai apa yang terjadi pada Kuto. Pada malam harinya, terungkaplah sebuah kenyataan pahit bahwa keluarga Jayon telah menjadi korban kriminal oleh mafia Rusia sebagai akibat dari bisnis yang dijalankan oleh pamannya. Hal ini menjelaskan alasan dibalik kebencian mendalam yang dirasakan Jayon terhadap pamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Jayon mulai mengalami pergeseran. Setelah pamannya meninggal dunia, ia merasakan kesedihan. Sebelum mereka beristirahat, Tego menunjukkan perhatiannya dengan memberikan obat kepada Jayon. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Jayon justru mengajaknya melakukan sesuatu yang penonton harapkan, sembari menjelaskan bahwa sisa hidupnya mungkin tidak akan berlangsung lama. Tego merasa bingung dengan ajakan tersebut dan berdalih bahwa Jayon bukanlah tipe wanita yang menarik hatinya. Tego pun kemudian keluar dari kamar yang membuat Jayon merasa jengkel dan kecewa karena ajakannya telah ditolak. Keesokan harinya, Tego menunjukkan perhatiannya kembali dengan membelikan Jayon makanan dan mereka berdua menikmati hidangan bersama. Saat makan inilah mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Kemudian mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Di waktu yang bersamaan, Presdirjang dan Direktur Ma telah menunggu kedatangan Tego di bandara. Tego memberitahu Jayon bahwa ia harus segera pergi ke bandara. Namun, Jayon merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut karena ia memiliki firasat buruk mengenai pertemuannya dengan Presdirjang. Meskipun demikian, Tego tetap bersikeras untuk pergi dan meninggalkan Jayon. Setibanya di bandara, Tego menyadari kehadiran beberapa orang dari kelompok mafia yang mencurigakan. Tiba-tiba ia menerima panggilan telepon dari Jin Sung, anak buahnya yang sebelumnya sulit untuk dihubungi. Awalnya Tego merasa marah karena kesulitan menghubungi Jin Sung, namun ekspresinya berubah drastis ketika Jin Sung mengungkapkan pengkhianatan Presdir Kang yang berencana untuk mengorbankan dirinya demi keselamatannya sendiri. Jin Sung sendiri saat itu masih dalam perawatan dan diawasi dengan ketat oleh anak buah Ma. Ketika Tego melihat Presdirjang dan Ma berjalan dengan pengawalan yang ketat, ia pun berusaha untuk bersembunyi agar tidak terlihat. Namun Presdirjang melihat Tego pada saat itu. Tego pun melarikan diri, anak buah Ma mulai mengejarnya, yang kemudian memicu keributan dan kepanikan di area bandara. Meskipun terjadi aksi kejar-kejaran dan perkelahian, Tego berhasil meloloskan diri. Ia segera menghidupkan mesin mobilnya dan langsung melaju keluar dari area bandara. Meskipun begitu, anak buah Ma terus mengejar Tego. Aksi kejar-kejaran mobil yang menegangkan hampir berujung pada kecelakaan fatal hingga mobil yang dikendarai Tego terjepit dan kemudian ditabrak oleh mobil lain yang ternyata berisi anggota mafia tambahan. Meskipun terjebak di dalam kendaraannya, Tego menunjukkan perlawanan yang sengit dan berhasil mengalahkan para penyerangnya.
Ketika suara sirene polisi mulai terdengar mendekat, Tego berusaha untuk melarikan diri di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Kabar mengenai keberhasilan Tego dalam meloloskan diri membuat Direktur Ma sangat geram, hingga ia melampiaskan amarahnya dengan memukul Presdirjang. Akhirnya, Presdirjang mencoba untuk menjebak Tego dengan memanfaatkan Jinsung. Setelah insiden di bandara, Tego kembali untuk menjemput Jayon. Akan tetapi, ternyata Jayon telah pergi ke rumah pamannya untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Dalam perjalanan menuju ke sana, Tego menerima panggilan telepon dari Presdirjang yang terdengar sangat marah. Kemudian, Direktur Ma mengambil alih percakapan dan memberitahu Tego bahwa Jayon telah ia sandera. Mendengar berita buruk ini, Tego membuat kesepakatan bahwa jika ia datang, ia meminta Direktur Ma untuk melepaskan Jayon dan Jinsung. Namun, Jayon menentang rencana ini dan melarang Tego untuk datang karena ia merasa ajalnya sudah dekat. Meskipun demikian, Tego tetap bertekad untuk datang. Saat sampai di lokasi, Tego langsung dibuat babak belur oleh anak buah Ma. Di sana, ia memastikan keadaan Jayon dan mendesak Direktur Ma untuk menepati janjinya dalam melepaskan Jayon dan Jinsung. Namun, ketika anak buah Ma mencoba untuk menghubungi Jinsung, ia justru mendapati informasi yang mengejutkan bahwa Jinsung telah disingkirkan oleh anak buah Presdirjang. Mengetahui hal tersebut, Direktur Ma terkejut. Presdirjang menjelaskan bahwa membiarkan Jinsung tetap hidup hanya akan semakin memperumit masalah yang sedang mereka hadapi. Mendengar penjelasan ini, Direktur Ma menjadi sangat marah dan berniat untuk menyingkirkan Presdirjang karena telah mengingkari janjinya. Presdirjang memohon agar nyawanya tidak diambil dan jika ia tewas, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Karena Presdirjang termasuk orang yang memberikan suap dengan jumlah yang sangat besar kepada atasan Pak. Mengetahui Jinsung tewas, Tego merasa sangat marah dan merendahkan Presdirjang sebagai seorang pemimpin. Merasa martabatnya sebagai bos mafia diremehkan, Presdirjang menyerang Tego yang sudah dalam kondisi lemah. Namun upayanya dihalangi oleh Direktur Ma, bahkan memukul Jang dengan keras untuk menghentikannya. Sementara itu, kondisi Tego semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut, Direktur Ma menjelaskan bahwa ia telah melakukan penyelidikan untuk mengungkap dalang sebenarnya di balik kecelakaan yang merenggut nyawa kakak Tego. Terungkaplah bahwa Presdirjang yang merencanakan itu semua. Motifnya adalah karena Tego merupakan sosok yang sangat dihormati dan menjadi incaran berbagai kelompok mafia lain. Jika Tego meninggalkan organisasinya, maka para pengikut setianya pun pasti akan ikut pergi. Presdirjang juga merancang skenario agar Tego menyingkirkan pemimpin Doh dengan harapan dapat menguasai kelompok mafia lainnya. Mengetahui seluruh kebenaran yang keji ini, Tego dengan emosi yang memuncak menyerang Presdirjang tanpa ampun. Karena Presdirjang tidak boleh tewas, mereka kemudian memberikan sebilah pisau kepada Presdirjang. Dengan senjata tersebut, Presdirjang berhasil menusuk tubuh Tego. Meskipun terluka parah, Tego masih memiliki sisa kekuatan untuk melawan Presdirjang, bahkan berusaha untuk menyeret bosnya itu bersamanya menuju kematian. Akan tetapi, upaya ini berhasil digagalkan oleh anak buah Direktur Ma. Pada akhirnya, Tego menghembuskan napas terakhir setelah ditusuk oleh anak buah Direktur Ma dan kemudian diselesaikan dengan tusukan dari Presdirjang. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, Presdirjang dibiarkan hidup. Direktur Ma juga menepati janjinya untuk membiarkan Jayon pergi. Namun, Presdirjang justru bersikeras ingin membunuh Jayon juga. Hal ini membuat Direktur Ma sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Presdirjang saat itu juga dan membakar tempat kejadian. Jayon hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, terlihat Jayon sedang menelpon dengan seseorang. Ternyata itu adalah informasi mengenai Direktur Ma dan Presdirjang yang masih di Jeju, yang saat ini sedang menikmati makan di sebuah resto. Lalu Jayon menghampiri resto tersebut. Saat ia memasuki resto, ia mengunci pintu dari dalam, namun tiba-tiba ada seseorang yang menahannya. Pria itu malah menggoda Jayon dan membuat seluruh pengunjung restoran tertawa. Pada saat itulah Jayon tanpa ragu menembaki satu persatu para anggota mafia tersebut hingga ia menemukan Direktur Ma dan Presdirjang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyingkirkan Direktur Ma dan kemudian menghabisi nyawa Presdirjang. Setelah memastikan bahwa semua musuhnya telah tewas, Jayon keluar dari restoran dan pergi menuju pantai.
Dengan senyuman tipis di wajahnya, ia menikmati pemandangan indah untuk yang terakhir kalinya. Dan ketika polisi datang untuk menangkapnya, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Film pun tamat. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.